Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mari kita lanjut masih mengenai tentang buku Islamologi karya Maulana Muhammad Ali yang insya Allah kali ini membahas tentang fungsi malaikat. Robi srohli sodri wa yasirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa sallim taslima. Dalam Al-Quran, malaikat itu pada umumnya digambarkan sebagai zat yang ada sangkut pautnya dengan rohani manusia. Malaikat yang mengemban wahyu kepada Nabi Muhammad SAW dan kepada para nabi sebelum beliau dinamakan malaikat Jibril. Surat 2 ayat 97 dan surat 4 163, surat 26 ayat 193 dan 194. Malaikat yang sama juga disebut sebagai malaikat yang meneguhkan para nabi, surat 2 ayat 87. Dan kaum mukmin, surat 58 ayat 22. Sedangkan malaikat seumumnya disebut sebagai malaikat yang turun kepada kaum mukmin dan menghibur mereka, surat 41 ayat 30. Mereka juga dikatakan sebagai perantara dalam menyampaikan wahyu kepada orang yang bukan nabi. Seperti misalnya kepada Zakaria surat 3 ayat 38 dan kepada Siti Maryam surat 3 ayat 41 sampai 44. Malaikat juga diutus sebagai membantu kaum mukmin untuk menghadapi musuh mereka, surat 3 ayat 123 dan surat 124 serta surat 8 ayat 12. Malaikat juga bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, surat 33 ayat 56 dan kepada kaum mukmin, surat 33 ayat 43. Malaikat juga memohonkan ampun bagi sekalian manusia, baik mukmin maupun kafir, surat 42 ayat 5. Malaikat juga menyebabkan matinya kaum mukmin, surat 16 ayat 32 dan pula kaum kafir, surat 4 ayat 97 dan surat 16 ayat 28. Malaikat juga mencatat perbuatan manusia, surat 82 ayat 10 sampai 12. Malaikat juga memberi syafaat kepada manusia pada hari kiamat, surat 53 ayat 26. Malaikat juga mencatat perbuatan manusia, surat 82 ayat 10 sampai 12. Malaikat juga memberi syafaat kepada manusia pada hari kiamat, surat 53 ayat 26. Dalam Al-Quran tidak diterangkan fungsi malaikat di alam fisik kecuali dalam hal penyebab kematian. Tetapi dalam hal ini pun kami golongkan sebagai fungsi rohani. Karena kematian berarti masuknya kaum mukmin dan kaum kafir dalam kehidupan baru. Dapat ditambahkan di sini bahwa menurut hadis tiap-tiap bayi mempunyai satu malaikat. Artinya, setiap orang pada waktu mulai hidup dalam rahim ibu kepadanya ditunjuk satu malaikat. Hadis Imam Bukhari nomor 59 juz 6. Di dalam Al-Quran memang ada ayat yang menerangkan bahwa sejumlah besar malaikat mempunyai hubungan dengan alam fisik. Yang paling penting di antara ayat-ayat tersebut ialah ayat yang menerangkan terciptanya manusia Adam. Pada waktu Allah hendak menciptakan manusia, Dia menyampaikan kehendaknya kepada malaikat, surat 2 ayat 30, surat 15 ayat 28 dan surat 38 ayat 71. Ini menunjukkan bahwa malaikat sudah ada sebelum terjadinya manusia. Oleh karena itu, malaikat pasti mempunyai hubungan dengan alam fisik. Demikian pula dengan kekuatan-kekuatan yang menyebabkan terjadinya manusia. Jika Allah tak bermaksud memperlakukan malaikat sebagai perantara untuk melaksanakan kehendaknya, niscaya
pemberitahuan tentang kehendaknya untuk menciptakan manusia tak ada artinya. Oleh karena itu ayat tersebut membawa kita kepada suatu kesimpulan bahwa terbabarnya hukum alam itu melalui malaikat. Fungsi demikian itulah yang menyebabkan malaikat disebut rasul atau utusan. Surat 22 ayat 75 dan surat 35 ayat 1. Pernyataan kehendak ilahi adalah amanat Tuhan dan malaikat sebagai pengemban amanat ditugaskan untuk melaksanakan itu. Demikian pula Al-Quran tentang malaikat sebagai pemikul aras atau singgasana Tuhan. Surat 40 ayat 7 dan surat 69 ayat 17. Ini pun membawa kita kepada kesimpulan yang sama. Karena sebagaimana telah diterangkan, aras itu artinya penguasaan Allah terhadap alam semesta. Dan malaikat sebagai pemikul aras itu sebenarnya sebagai perantara yang dengan perantaraan malaikat penguasaan itu dilaksanakan. Tetapi fungsi malaikat yang paling besar dan paling penting ialah bidang rohani. Karena perkembangan rohani manusia itulah yang amat dipentingkan oleh Al-Quran. Singkatnya, fungsi malaikat di alam fisik berupa melaksanakan evolusi lahir dan di alam rohani berupa melaksanakan evolusi batin. Menurut ajaran Islam, malaikat mempunyai hubungan erat dengan kehidupan manusia sejak ia dilahirkan, bahkan sejak ia masih berada dalam kandungan ibu sampai ia mati. Bahkan setelah mati pun malaikat mempunyai hubungan erat dengan kemajuan rohani manusia di surga dan mempunyai hubungan manusia di neraka. Fungsi malaikat dalam bidang rohani dibagi secara garis besar dalam 7 bagian yang perinciannya sebagai berikut. Demikian untuk pembahasan kali ini. Untuk kelanjutannya ini insya Allah akan dibahas besok. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.